Oke, nama saya Iwan Gede Marsya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko. Definisi dan pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap aset dan penghasilan organisasi. Pentingnya manajemen risiko terletak pada kemampuannya untuk mengurangi dampak potensial dari bencana dan mempercepat pemulihan operasional. Dengan melakukan manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat meminimalkan kerugian dan memastikan kelangsungan bisnis meskipun terjadi gangguan yang tidak terduga. Identifikasi risiko. Untuk jenis risiko itu ada 3 ya. Yang pertama itu dari alam, misalnya contohnya gempa bumi, banjir, tsunami, dan gunung meletus itu ya. Yang kedua itu ada dari teknologi, misalnya serangan cyber dan kegagalan sistem, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu ada dari manusia itu sendiri ya, contohnya itu kesalahan manusia, kesalahan operasional, dan masih banyak lagi. Metode identifikasi yang pertama itu ada brainstorming. Brainstorming adalah teknik untuk menghasilkan ide-ide kreatif dalam kelompok tanpa kritik langsung. Selama sesi, anggota tim didorong berbagi ide bebas yang kemudian dicatat tanpa evaluasi segera. Setelah sesi selesai, ide-ide evaluasi yang dipilih untuk diimplementasikan. Yang berikutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah tempat untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau proyek. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian, sedangkan peluang dan ancaman adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan atau diantisipasi. Yang berikutnya itu ada survei. Survei adalah metode pengumpulan data dari sekelompok orang menggunakan kuesioner. Prosesnya melibatkan perancang kuesioner yang relevan, mengumpulkan data dari responden yang representatif, dan menganalisis hasil untuk memperoleh wawasan dan kesimpulan. Survei digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pendapat, perilaku, atau karakteristik tertentu. Dan yang terakhir adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan langsung dengan individu untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman, pendapat, atau perilaku mereka. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dengan daftar pertanyaan tetap, semi terstruktur dengan panduan yang fleksibel, atau tidak terstruktur dengan pertanyaan bebas. Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis untuk mendapatkan wawasan dan kesimpulan. Strategi mitigasi risiko. Yang pertama, menghindari risiko. Contohnya, menghilangkan sumber risiko dengan cara mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk menghapus atau mengurangi kemungkinan terjadinya. Dan yang kedua itu ada pengurangan risiko. Contohnya, mengimplementasikan kontrol untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko dengan menggunakan teknologi, prosedur operasional, atau perubahan dalam lingkungan kerja. Yang berikutnya itu ada mentransfer risiko. Contohnya seperti asuransi dapat digunakan untuk memindahkan risiko ke pihak ketiga yang lebih mampu mengelola atau menanggung dampak risiko. Dan yang terakhir adalah menerima risiko. Contohnya, ketika biaya mitigasi lebih tinggi daripada dampak risiko yang diperkirakan, organisasi mungkin memilih untuk menerima risiko tersebut dengan pemahaman penuh atas konsekuensinya. Perencanaan pemulihan bencana. Yang pertama itu ada Business Continuity Plan atau BCP. Rencana ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga operasi bisnis selama dan setelah bencana, tetapi juga untuk memastikan kesinambungan operasional secara efisien
dalam menghadapi berbagai skenario krisis. Dan yang kedua itu ada Disaster Recovery Plan atau DRP. Fokus utama dari rencana ini adalah untuk memulihkan infrastruktur IT dan data dengan cepat dan efektif setelah terjadinya bencana, sehingga bisnis dapat kembali beroperasi segera mungkin tanpa mengorbankan integritas data dan layanan. Implementasi dan pemantauan. Yang pertama itu ada pelatihan dan simulasi. Dilakukan secara rutin untuk memastikan kepastian tim dalam menghadapi berbagai skenario bencana yang mungkin terjadi, sehingga memperkuat kemampuan adaptasi dan respon tim dalam situasi yang tidak terduga. Dan yang kedua itu adalah pemantauan risiko. Implementasi sistem pemantauan yang struktur untuk secara rutin melacak dan melaporkan perubahan risiko. Hal ini memungkinkan tim manajemen untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sebelum risiko tersebut terdampak signifikan terhadap operasi bisnis. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan komen di bawah. Saya ucapkan selamat malam.